Dalam hubungan, kita sering diajarkan untuk berjuang, mempertahankan, bahkan ketika hati sudah lelah. Namun bagaimana jika kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk berjalan pergi dengan ketenangan? Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, maka Anda akan menemukan kekuatan. Filosofi Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghindari emosi, tetapi untuk menguasainya. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan perjuangan. Terkadang kemenangan sejati justru ada dalam keheningan. Ketika seseorang memilih untuk melepaskan, itu bukan karena dia lelah atau tidak peduli, melainkan karena dia memahami bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Namun ada dua sisi dari keputusan ini. Dari satu sudut pandang, melepaskan menunjukkan kedewasaan emosional, sebuah pemahaman bahwa cinta yang sejati tidak harus dipaksakan. Orang yang memilih untuk berjalan pergi dengan keanggunan melakukannya karena dia menghargai dirinya sendiri, tidak ingin terjebak dalam dinamika yang tidak lagi memberinya ketenangan. Tapi di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai bentuk kepasrahan. Bukankah cinta seharusnya diperjuangkan? Bukankah melepaskan terlalu mudah bagi mereka yang takut menghadapi kenyataan? Terkadang kita berharap seseorang akan terjebak dalam limbo emosional setelah kita pergi, merenung, mengenang, atau bahkan menyesal. Namun ketika mereka justru melepaskan dengan ketenangan, hal itu bisa mengguncang realitas kita. Apa yang terjadi ketika orang yang kita kira akan tetap menunggu ternyata telah benar-benar melangkah? Apa yang terasa lebih kuat? Bertahan dalam harapan atau memilih kebebasan? Pilihan untuk melepaskan atau bertahan bukan tentang siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tetapi tentang memahami apa yang benar-benar kita butuhkan. Seperti yang dikatakan Epictetus, jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk terlihat bodoh dan diabaikan. Karena terkadang kebebasan sejati datang saat kita berhenti mengkhawatirkan bagaimana orang lain melihat kita dan mulai memilih apa yang benar untuk diri kita sendiri. Nomor satu, dia pikir kamu akan menunggu. Apakah melepaskan adalah tanda kekuatan atau justru bentuk kepasrahan? Ada yang percaya bahwa ketika seseorang berhenti mengejar, itu adalah bukti kedewasaan emosional, kesadaran bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Namun ada juga yang melihatnya sebagai bentuk menyerah, kehilangan harapan, atau bahkan ketakutan untuk berjuang lebih lama. Jadi ketika seseorang memilih untuk tidak lagi bertahan, apakah itu berarti mereka kuat atau hanya bersembunyi di balik dalih ketenangan? Jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan. Terimalah sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Epictetus, dia berpikir kamu akan menunggu. Dia mengira, meski hubungan berakhir, kamu masih akan tetap hadir dalam bayangannya. Menonton ceritanya, menyukai unggahannya, atau bahkan merespons jika dia mengulurkan tangan. Mungkin kamu tidak akan memohon, tetapi tetap terikat secara emosional, menunggu momen untuk kembali. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu menghormati keputusan itu tanpa perlawanan, tanpa drama, tanpa berusaha mengubah pikirannya. Ini bukan karena kelemahan, tetapi karena pemahaman bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Dia memilih untuk mengakhiri, dan kamu membiarkannya berakhir, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan ketenangan. Sebagian orang melihat ini sebagai kekuatan sejati. Mereka yang memahami stoikisme tahu bahwa berpegang pada sesuatu yang tidak lagi menjadi milik kita hanya akan menciptakan penderitaan. Mereka percaya bahwa ketika seseorang memutuskan untuk pergi, maka pilihan terbaik adalah menghormatinya dan melanjutkan hidup tanpa keterikatan yang menyakitkan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika itu bukan untukmu, maka itu tidak akan datang padamu. Namun di sisi lain, ada mereka yang melihat keterpisahan ini sebagai bentuk pengecut. Bukankah cinta harus diperjuangkan? Bukankah menyerah tanpa upaya adalah tanda bahwa kita tidak benar-benar peduli? Dalam perspektif ini, menjauh tanpa perlawanan bukanlah ketenangan, tetapi rasa takut akan luka yang lebih dalam. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Karena kamu tidak bertahan, dia mulai bertanya-tanya. Karena kamu tidak menunggu, dia mulai merasakan kehilangan. Ketidakhadiranmu lebih terasa daripada 1000 kata yang bisa kamu ucapkan. Seperti Leo, yang saat dicampakkan tidak merajuk, tidak mencari celah untuk kembali, tidak menyisakan pintu setengah terbuka. Dia memilih untuk berjalan pergi dengan elegan. Saat mantannya menghubungi kembali, berharap bisa tetap berteman, Leo hanya berkata, "Saya menghormati keputusanmu dan saya melanjutkan hidup dengan keputusan saya."
Satu kalimat lebih menyakitkan daripada 1000 bujukan. Bukan karena dia ingin balas dendam, tetapi karena dia mengerti bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh validasi orang lain. Itulah filosofi Stoik dalam tindakan. Kita tidak mengemis cinta, tidak mengejar sesuatu yang telah berlalu. Kita hanya fokus pada apa yang nyata. Dan sekarang, dia adalah orang yang bertanya-tanya. Dia yang diam-diam menunggu tanda darimu. Dia yang berharap kamu masih ada di sana, sementara kamu sudah menemukan kebebasan dalam diam. Kamu tidak menghilang untuk menyakitinya, tetapi untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itu, kekuatanmu berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Nomor 2, kamu memilih harga diri daripada penutupan. Apa yang lebih penting, penutupan atau harga diri? Ketika hubungan berakhir, banyak yang berharap untuk mendapatkan jawaban, kejelasan, atau penutupan dari orang yang telah pergi. Tapi bagaimana jika jawaban yang kita cari bukanlah yang diberikan oleh orang lain, melainkan yang kita temukan dalam diri kita sendiri? Beberapa orang percaya bahwa kita perlu mendengarkan kata-kata terakhir, mencari penjelasan agar bisa melanjutkan hidup dengan damai. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kedamaian sejati datang dari menghargai diri sendiri, bukan dengan mencari penutupan, tetapi dengan menerima bahwa beberapa hal memang tidak memiliki akhir yang sempurna. Bukan pria yang memiliki terlalu sedikit, tetapi pria yang menginginkan lebih yang miskin. Seneca. Dia mungkin berharap kamu akan menjangkau, meminta penutupan, atau mencari alasan mengapa semuanya berakhir. Mungkin dia menunggu pesanmu, mencoba untuk memberikan sedikit kejelasan setelah kekacauan itu. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih diam, bukan karena kesombongan, tetapi karena harga diri. Kamu tahu bahwa penutupan tidak datang dari kata-kata orang lain, tetapi dari kedamaian yang kamu temukan dalam diri sendiri. Itulah yang dipahami oleh seorang Stoik. Mereka tahu bahwa menunggu penutupan dari luar hanya akan membuat kita lebih terikat pada apa yang sudah berakhir. Ketika kita melepaskan kebutuhan itu, kita kembali menguasai hidup kita. Ada dua pandangan tentang hal ini. Di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa penutupan adalah sesuatu yang perlu didapatkan dari orang yang pergi. Sebuah klarifikasi yang memungkinkan kita untuk melanjutkan hidup tanpa kebingungan. Dalam pandangan ini, menjangkau dan mencari penutupan adalah cara untuk menenangkan hati dan menutup bab yang telah usai. Tetapi di sisi lain, filosofi Stoik mengajarkan bahwa penutupan sejati datang dari dalam diri. Jangan berharap peristiwa terjadi sesuai dengan keinginanmu. Terima mereka sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Epictetus. Menuntut penutupan dari seseorang yang telah pergi hanya akan membuat kita terperangkap dalam keinginan yang tidak pernah terwujud. Ketika kamu berhenti mencari jawaban di luar dan mulai berfokus pada dirimu sendiri, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Apa yang akan berubah jika kamu menjangkau lebih banyak? Mungkin hanya kebingungan lebih lanjut, lebih banyak dorongan, dan tarikan emosional yang sama. Kamu sudah memiliki semua informasi yang kamu butuhkan. Tindakannya sudah cukup jelas. Dan bukannya bereaksi secara emosional, kamu memilih untuk merespons dengan harga diri dan kedamaian. Seperti berdiri di tepi tebing, kamu bisa terus berteriak berharap untuk gema yang tidak akan datang, atau kamu bisa berbalik dan melanjutkan perjalananmu. Ketika kamu memilih untuk berjalan, diam menjadi pesan paling kuat yang bisa kamu kirim. Kamu menunjukkan kepada mereka apa yang banyak orang tak berani lakukan. Melanjutkan hidup tanpa drama, tanpa kepahitan, dan tanpa memohon. Penutupan itu mungkin tidak akan datang dari luar, tetapi dengan memilih untuk tetap diam, kamu memberi dirimu sendiri penutupan yang sejati. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga meningkatkan harga dirimu. Kamu mengingatkan dirimu bahwa beberapa bab dalam hidup tidak membutuhkan paragraf terakhir. Mereka hanya perlu berakhir dengan tenang. Itulah yang membuatmu berbeda, tabah, stabil, dan tangguh. Sekarang, mari luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang pengalaman ini ajarkan tentang kekuatan dan batasanmu, serta apa yang pantas kamu dapatkan dalam hubungan? Refleksi adalah alat yang kuat untuk pertumbuhan, dan berbagi wawasanmu bisa membantu orang lain yang sedang berjalan di jalan yang sama. Jika kamu merasa terinspirasi, tinggalkan komentar atau cukup ketik, "Saya memilih kedamaian daripada kekacauan." Mari kita ciptakan ruang di mana pertumbuhan, bukan kebencian, yang memimpin jalan. Nomor 3, kamu tidak mencoba meyakinkannya. Dalam hubungan yang goyah, naluri pertama kita seringkali adalah berjuang lebih keras, berdebat, meyakinkan, atau bahkan memohon agar pihak lain melihat nilai kita.
Tapi justru disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira semakin banyak kata-kata dan usaha yang dikeluarkan, semakin besar peluang untuk diperhatikan. Padahal seperti diajarkan Epictetus, jangan jelaskan filosofimu, wujudkan itu. Nilai dirimu tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari cara kamu menanggung ketidakpastian, dari ketenanganmu saat emosi mengajakmu untuk bereaksi berlebihan. Ketika kamu memilih diam, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa beberapa hal tidak layak diperdebatkan, kamu justru mengirim pesan paling kuat bahwa harga dirimu tidak bisa ditawar. Namun diam juga bisa menjadi pedang bermata dua. Marcus Aurelius pernah berkata, apa yang tidak baik untuk lebah, tidak baik untuk sarang. Jika keheninganmu lahir dari ego atau penghindaran, maka itu bukanlah kebijaksanaan, melainkan pelarian. Beberapa hubungan memang layak diperjuangkan, dan komunikasi yang jujur justru bisa menjadi jalan keluar. Tapi disinilah kebijaksanaan stoik diperlukan. Kamu harus bisa membedakan antara melepaskan dengan ikhlas dan bertahan hanya karena takut kehilangan. Jika hubungan itu meracunimu, berdiam diri dan pergi adalah bentuk kemenangan. Tapi jika yang terjadi hanyalah kesalahpahaman, maka berbicara dengan kepala dingin adalah tanggung jawab. Baik pria maupun wanita seringkali terjebak dalam pola yang sama, mengira semakin mereka berusaha membuktikan diri, semakin besar kemungkinan untuk didengar. Padahal seperti dikatakan Seneca, kadang hidup bukan tentang menahan erangan, tapi tentang melepaskan beban. Jika seseorang benar-benar mengenal nilaimu, dia tidak akan membuatmu berlari dalam lingkaran ketidakpastian. Dan jika dia pergi, biarkan kepergiannya menjadi cermin yang mengingatkanmu pada satu kebenaran. Kamu tidak kehilangan dia, kamu menemukan kembali dirimu yang sempat terlupakan. Jadi, di tengah gejolak emosi setelah sebuah hubungan retak, tanyakan pada dirimu, apakah lebih baik bereaksi dengan panik atau merespons dengan ketenangan? Karena pada akhirnya, bukan tentang apakah dia akan menyesal atau tidak, tapi tentang apakah kamu tetap setia pada standarmu, kedamaian, harga diri, dan keyakinan bahwa apa yang benar-benar milikmu tidak perlu dipaksakan untuk tetap bertahan. New Chat. Nomor 4, ketika ketidakhadiranmu menjadi pelajaran terkuat. Ini bukan diam yang lahir dari kepahitan, bukan pula senjata emosional untuk memancing perhatian. Ini adalah pengendalian diri yang disengaja, ketabahan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kamu dengan sengaja memilih untuk tidak lagi mempertahankan kenyamanannya, sementara mengorbankan ketenangan jiwamu sendiri. Kamu menolak meninggalkan jejak-jejak kecil di dunianya, seperti remah roti yang sengaja disebar agar dia mengikuti. Tidak, kamu memilih untuk pergi sepenuhnya dengan martabat yang tenang dan keputusan yang bulat. Bayangkan dia, di suatu malam yang larut, jarinya menggulir layar ponsel dengan separuh harap bahwa namamu akan muncul di antara notifikasi. Tapi tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda kehadiranmu. Dan dalam keheningan itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin kamu benar-benar telah melupakannya? Apakah kekuasaan yang selama ini dia kira dimilikinya atasmu hanyalah ilusi? Keraguan itu, ketidakpastian itu bergema lebih keras daripada ribuan kata-kata penuh emosi. Seperti kata Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang menyakitimu. Dan dalam konteks ini, respons terkuat bukanlah reaksi emosional, melainkan ketenangan yang tak tergoyahkan, tetap berpusat, disiplin, dan tak tersentuh oleh gejolak drama hubungan yang telah usai. Kamu tidak sedang bermain game, kamu hanya memutuskan untuk tidak lagi menjadi bagian dari permainannya. Dan ketidakhadiranmu yang total itu, tanpa drama, tanpa amarah, hanya kepergian yang sunyi, menjadi penarikan diri mutlak dari orbit emosionalnya. Itu mengganggu, membingungkan, dan jauh di dalam lubuk hatinya justru menarik. Dia melepaskanmu dengan asumsi bahwa kamu akan tetap bertahan, menunggu di pinggir hidupnya untuk suatu hari dipanggil kembali. Tapi kenyataannya, kamu telah pergi, tanpa pertunjukan, tanpa suara, hanya kepergian yang utuh. Dan keputusan tunggal itulah yang mengubah seluruh dinamika kekuatan dengan cara yang tak pernah dia antisipasi. Kekuatan sejati tidak terletak pada upayamu mengejar atau meyakinkan seseorang untuk merindukanmu. Kekuatan sejati terlihat dari caramu pergi tanpa kebencian, tanpa jejak dendam. Tarik napas dalam-dalam dan renungkan. Apa arti semua ini bukan hanya baginya, tapi terutama bagimu? Memilih kedamaian alih-alih membuktikan sesuatu, memilih martabat alih-alih keputusasaan, itu bukan sekadar proses penyembuhan, melainkan sebuah transformasi.
Jika perspektif ini membuatmu berhenti sejenak atau membantumu melihat situasimu dengan cara baru, bagikan pemikiranmu. Atau tinggalkan komentar sederhana ini. Saya tidak menoleh ke belakang. Mari kita buktikan bersama betapa banyak dari kita yang memilih untuk berjalan di jalan yang lebih tinggi. Jalan di mana keheningan justru berbicara paling lantang dan ketidakhadiran mengajarkan pelajaran paling dalam. Nomor 5, kamu berhenti meromantisasi masa lalu. Ada perdebatan yang tak pernah usai. Apakah kita harus menghargai kenangan indah atau melepaskan masa lalu tanpa melihat ke belakang? Sebagian orang berkata, kenangan adalah bukti bahwa sesuatu pernah berarti. Yang lain bersikeras, masa lalu adalah ilusi yang mengikat kita dari pertumbuhan. Dua pandangan ini saling berlawanan, tetapi kaum Stoa akan berkata, tidak ada yang lebih berbahaya daripada melawan realitas. Seneca mengingatkan kita, man suffers more in imagination than in reality. Penderitaan sejati bukanlah apa yang telah terjadi, tetapi bagaimana kita memutar ulangnya di dalam pikiran. Maka inilah saatnya untuk berhenti meromantisasi masa lalu. Sangat menggoda untuk menghidupkan kembali senyumnya ketika dia menertawakan leluconmu yang bodoh. Cara matanya melembut seolah kamu adalah satu-satunya tempat yang aman baginya. Obrolan larut malam, perjalanan spontan, kenyamanan dalam kehadiran seseorang. Kenangan itu menyelinap masuk saat kamu sendirian dengan pikiranmu. Berbisik, mungkin kita masih bisa memperbaiki ini. Dan sesaat kamu tergoda untuk percaya bahwa kehilangan ini adalah kesalahan. Tetapi disinilah kenyataannya. Kamu tidak boleh membiarkan nostalgia membajak pikiranmu dan mengedit ulang sejarah. Kamu tidak boleh mengejar versi dirinya yang hanya ada di dalam momen-momen terbaik. Karena dia bukan hanya tawa di hari-hari bahagia, dia juga diam di hari-hari sulit. Dia bukan hanya cahaya, dia juga bayangan. Dan kamu pun begitu. Inilah yang kaum Stoa sebut sebagai amor fati, cinta pada takdir. Tidak hanya menerima apa yang telah terjadi, tetapi juga merangkulnya, bahkan bagian yang menyakitkan. Rasa sakit adalah guru yang keras, tetapi juga jujur. Setiap kehilangan mengasah ketahananmu, setiap perpisahan membentuk jiwamu. Ketika kamu memahami ini, pertanyaannya berubah. Kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang sedang diajarkan ini kepadaku? Kamu tidak menutupi akhir cerita dengan lapisan keindahan yang tidak nyata. Kamu tidak membiarkan dirimu terjebak dalam ilusi yang hanya membuai hati, tetapi mengabaikan kebenaran. Karena yang sebenarnya memberimu kekuatan bukanlah bertahan dalam kepalsuan, melainkan keberanian untuk menghadapi realitas. Kejujuran emosional adalah kemampuan untuk merasakan segalanya tanpa terhanyut olehnya. Meromantisasi masa lalu itu mudah, terutama saat masa kini terasa menyakitkan. Tetapi kamu memilih sesuatu yang lebih besar. Kamu memilih kenyataan daripada fantasi, kebenaran daripada kenyamanan. Dan pilihan ini adalah awal dari penyembuhan yang sejati. Pertumbuhan tidak selalu terasa nyaman. Penutupan tidak selalu datang dalam bentuk yang indah. Tetapi ketika kamu memilih untuk mencintai takdirmu, bahkan saat itu tidak masuk akal, bahkan saat itu menyakitkan, kamu melangkah menuju sesuatu yang lebih kuat. Kamu berhenti menjadi tawanan masa lalu dan mulai menjadi arsitek masa depanmu. Jadi teruslah maju, jaga hatimu tetap terbuka, tetapi biarkan matamu tetap jernih. Kekuatanmu dalam melepaskan adalah bukti bahwa kamu tak tergoyahkan. Nomor 6, kamu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ada perdebatan abadi tentang rasa sakit. Apakah itu musuh yang harus dihindari atau guru yang harus dipelajari? Beberapa orang percaya bahwa rasa sakit harus ditutupi, dilupakan, dan diredam dengan gangguan. Yang lain berkata bahwa rasa sakit adalah ujian yang harus diterima. Tetapi kaum Stoa memahami sesuatu yang lebih dalam. Epictetus pernah berkata, "It is not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan rasa sakit itu sendiri yang menentukanmu, tetapi bagaimana kamu menggunakannya. Dan kamu memilih untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Penolakan itu menyakitkan, pengkhianatan itu mengguncang, kehilangan itu meninggalkan lubang di dadamu. Tetapi alih-alih menenggelamkan diri dalam kesedihan atau mencari validasi di luar, kamu menggunakannya sebagai bahan bakar. Kamu tidak lari dari sengatan. Kamu tidak mengalihkan dirimu dengan hubungan yang dangkal atau kebisingan yang menenangkan sementara. Kamu duduk dengan rasa sakit itu. Kamu membiarkannya berbicara, dan dalam keheningan itu, kamu menemukan sesuatu yang lebih kuat dari kehilangan, dirimu sendiri. Kaum Stoa percaya bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan. Seneca berkata,
Kesulitan memperkuat pikiran, seperti kerja keras memperkuat tubuh. Hati yang patah, kekecewaan yang tertinggal, semua itu bukan akhir. Itu adalah tempat latihanmu. Itu adalah tempat kebugaran untuk jiwamu. Kamu tidak meminta penutupan, kamu menjadi penutupan. Kamu tidak mencari validasi eksternal, kamu menemukannya dalam ketenangan batinmu. Kamu tidak lagi mengejar jawaban dari mereka yang pergi. Kamu menemukan jawaban dalam pertumbuhanmu sendiri. Kamu menjadi lebih sadar, lebih terarah. Kamu berhenti membuang waktu pada orang-orang yang tidak pernah benar-benar hadir untukmu. Fokusmu menajam, kehadiranmu semakin dalam, dan sedikit demi sedikit, kamu membangun kembali dirimu sendiri. Tetapi kali ini, sebagai seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih tak tergoyahkan. Dan inilah bagiannya, mereka tidak menyangka. Mereka pikir kamu akan hancur, bahwa kamu akan terjebak dalam luka yang mereka tinggalkan.